That's a really pretty drawing you got there. That's a really pretty drawing you got there. Hey, listen. I was just complimenting your drawing. I'm not a creep that's trying to get at you or anything. Girls these days, you think every guy is after you. You all have so much attitude, it's ridiculous. Selamat pagi, salam Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan, dan juga anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita mulai di pagi hari ini dengan renungan pagi bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai renungan pada pagi hari ini. Allah Bapa yang makasih, puji kami, sembah kami, syukur kami Tuhan, oleh karena rahmat belas kasihan-Mu, hingga pada pagi hari yang cerah ini, Engkau telah Kau kumpulkan kembali kami dengan semangat untuk mengikuti pelajaran kami di sekolah kami yang tercinta, SMP Budaya Wacana ya Tuhan. Ya Yesus, terima kasih atas segala rahmat-Mu dari malam hingga pagi ini, sehingga kami telah Kau segarkan kembali, Kau berikan semangat kembali, dan terlebih kami juga berdoa untuk mungkin ada teman-teman dan juga saudara kami yang masih menderita sakit penyakit. Engkau yang memberikan berkat penyakit itu, Engkau juga yang berkenan untuk mengambilnya. Tuhan, kini kami akan melaksanakan renungan kami. Semoga Engkau senantiasa mengutus Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar setiap perkataan yang Engkau firmankan dapat menjadi rema bagi hidup kami selama sehari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, renungan pagi hari ini berjudul Bila Kita Berkomunikasi. Nasnya dari Amsal 18 ayat 13, yaitu berbunyi seperti ini. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Oke ya. Diceritakan sebagai berikut. Seringkali pertengkaran atau permusuhan terjadi karena komunikasi yang tidak baik. Contohnya, ada seorang anak nih, Danilo namanya. Dia berkata kepada temannya yang bernama Riyandi, sepertinya kamu harus mulai diet loh. Nah, Riyandi jadi sakit hati mendengar perkataan Danilo itu ternyata. Menurutnya, Danilo sedang mengejeknya karena ia terlihat semakin gendut. Nah, biasa kan seperti itu ketika kita berteman, ketika kita bergaul. Padahal sesungguhnya Danilo justru berusaha menjaga agar Riyandi tidak terlalu gemuk. Sebab jika semakin gemuk, Riyandi bisa terkena banyak penyakit. Jadi maksudnya baik, tapi tidak didengarkan atau tidak dikomunikasikan dengan baik. Jadinya orang yang mendengarnya akan menangkap dengan hal yang berbeda seperti itu. Ada pula contoh lain. Misalnya suatu ketika ada budadang yang berkata kepada suaminya, "Pak, bawa motornya jangan ngebut." Jadi pas itu mereka ada di jalan dan Bu Dadang merasa itu terlalu cepat. Nah, mendengar hal itu, Pak Dadang berpikir bahwa istrinya itu mengejeknya atau mencelanya.
Dia merasa dituduh suka ugal-ugalan, kayak gitu, kayak preman ketika mengendarai motor. Padahal Bu Dadang hanya ingin suaminya berhati-hati dalam berlalu lintas. Komunikasi seperti contoh tersebut mungkin pernah kita alami. Entah kita yang salah memahami perkataan teman atau teman kita yang salah memahami perkataan kita. Jika tidak ada yang bersedia mencari kejelasan, mungkin akan timbul perselisihan. Jadi sering kan kayak gitu. Ketika kita bergaul, ketika kita berteman, kita sering bertengkar hanya karena masalah yang kecil. Awalnya cuma ejek-ejekan, tapi lama-lama bisa jadi pertengkaran yang besar. Seperti itu. Bacaan hari ini sebenarnya mengajak kita memiliki cara berkomunikasi yang baik. Salah satunya adalah dengan meminta kejelasan pada rekan bicara. Bila ada topik yang kurang jelas, misalnya Riyandi bisa tanya ke Danilo tadi yang dikatain kok harus diet kenapa? Dia kan bisa tanya, kamu ngejek po, apa kamu memang sebenarnya mengenasihatiku? Misalnya seperti itu. Makanya Riyandi bisa ngasih penjelasan atau langsung dikasih tips-tipsnya kayak gitu. Gimana bisa menguruskan badan atau gimana caranya? Apa kamu mau olahraga bareng aku, lari-lari bareng aku, misalnya gitu. Sehingga tidak terjadi salah paham di antara mereka. Jadi, mari kita membiasakan diri berkomunikasi dengan baik dan tulus. Baik, mari kita berdoa kembali untuk memulai pelajaran kita. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan oleh karena renungan-Mu di pagi hari ini. Kami sadar Tuhan, kami masih jauh dari sempurna ketika kami berkomunikasi dengan sesama kami Tuhan. Entah itu dengan teman kami, dengan mamah-mamah kami, dengan saudara-saudara kami yang lainnya, dengan guru-guru kami. Mungkin kami masih kurang dalam berkomunikasi dengan baik dan tulus. Ajarkanlah kami selalu Tuhan untuk dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga nantinya kami dapat bersama dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami semuanya, kami dapat memuliakan nama-Mu sendiri Tuhan, karena komunikasi kami yang baik dan juga tulus. Kini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami di pagi hari ini. Lindungilah kami, berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami dapat menjadi pedoman kami di masa depan, sehingga nantinya kami lebih dapat berkomunikasi dengan baik lagi dengan orang-orang yang nantinya akan memuliakan nama-Mu juga Tuhan. Kini Tuhan, doa ini kami haturkan ke dalam hadirat-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, tetap sehat dan semangat. Shalom.